Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan kembali mengulas tentang serial Membina Keluarga Islami, masih dengan buku yang sama. Sebelumnya kita sudah sempat membahas 2 dari 6 buku tersebut, dan sekarang kita akan mencoba untuk membedah buku selanjutnya. Buku ketiga yaitu adalah ini ya. Sebenarnya buku yang cukup tipis dibandingkan yang lainnya. Seni Komunikasi Anggota Keluarga. Atau judul aslinya ada di sebelah sini, Family Interactions. Oke, di sini diceritakan kalau buku ini membahas tentang komunikasi ya, jelas banget. Komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, bahkan dalam lingkup terkecil sekalipun seperti lingkup keluarga. Oleh karenanya, ia harus selalu dipupuk dan dibina agar berjalan dengan baik, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat merasakan adanya ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Itu ringkasan yang ada di buku ini, dari belakang buku ini. Buku ini adalah salah satu Seni Komunikasi Anggota Keluarga ini adalah salah satu bentuk komunikasi dengan cara berdialog. Di sini banyak banget membahas tentang dialog. Seri yang ada di hadapan membaca ini membicarakan tentang memahami hakikat dialog, perlunya membangun dialog, penyebab lemahnya interaksi keluarga, dan lain-lainnya. Buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Ya, profilnya bisa ditemukan di belakangnya juga. Di belakang dari setiap bukunya, Abdul Karim bin Muhammad Al-Hasan Bakar, seorang pengajar populer yang berupaya menyuguhkan gagasan fundamental yang up to date untuk berbagai persoalan yang dikaitkan dengan peradaban kebangkitan Islam. Beliau sudah melalui banyak jenjang pendidikan, mulai dari sarjana, magister hingga doktoral tahun 1979 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan selanjutnya beliau juga mengajar. Lalu selain mengajar juga beliau aktif menyampaikan ide-ide pemikiran pendidikan secara rutin melalui majalah-majalah yang cukup ternama. Dan beliau juga turut aktif memberikan ceramah, seminar pemikiran kebudayaan, dan sesi-sesi pelatihan yang disampaikan di berbagai negara, dari mulai Arab Saudi juga Indonesia. Gitu. Oke, langsung aja mungkin kita bahas seluruh buku ini. Seperti yang udah dijelaskan tadi, seri ini membicarakan tentang cara berdialog dan menyelesaikan perselisihan antar anggota keluarga, serta cara untuk menyatukan mereka. Oke. Hal pertama yang dibahas dalam buku ini adalah apa dialog itu. Oke, mungkin di sini ibu dan bapak sudah bertanya-tanya nih, kenapa pertanyaan ini perlu dipertanyakan lagi? Padahal dialog atau yang biasa kita artikan sebagai berbincang atau ngobrol itu kan udah hampir setiap hari lah. Udah bukan hampir lagi, emang setiap hari kita pasti melakukannya gitu. Kayak kita semua pasti sering berinteraksi antar anggota keluarga secara rutin setiap hari gitu. Kenapa kita harus memperkuat? Kenapa kita harus membangun sesuatu yang sudah ada? Dan di sini penulis mencatatkan bahwa setiap manusia pasti memiliki perbedaan sifat, pendapat, kebutuhan, selera, dan aspirasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut nantinya akan ditunjukkan dalam interaksi mereka dalam kehidupan, dan interaksi yang mereka lakukan dalam kehidupan ini akan membuat konflik dan perbedaan pendapat akan menjadi sulit terelakkan atau akan menjadi rawan konflik lah, karena ya udah jelas orang-orang punya banyak perbedaan, dan hal ini yang membuat perlunya ada dialog di keluarga gitu. Dan di sini penulis menuliskan pendapatnya sendiri, namun orang-orang mungkin setiap orang setiap hari melakukan suatu hal yang disebut dialog. Namun menurut penulis, orang-orang tidak berdialog. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah adu argumen, berdebat, dan bertarung satu sama lain gitu. Dan di sini dibahas lagi, ketika berdebat kita lebih sering memperhatikan
upaya kita untuk meyakinkan pasangan kita, sehingga kita lebih mudah dan sering untuk meninggikan suara, menjadi marah, atau bahkan menyerang mereka. Kita tidak peduli apa konteksnya, kita tidak peduli apakah ini benar atau apakah ini salah, atau mungkin bahasa yang kita sering kenal itu kita sama-sama mementingkan ego masing-masing gitu. Karena kita tidak berdialog dalam hal itu. Dalam waktu itu kita tidak berdialog, melainkan kita berdebat. Gitu. Dan di sini apa sih sebenarnya dialog yang dimaksud oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar? Nah, dialog di sini adalah debat yang diadakan dengan sopan santun terbaik. Ini berarti ingin menjelaskan pandangan pribadi kita lebih dari sekedar ingin mengubah pandangan pihak lain gitu. Dan di sini mungkin udah jelas juga kalau kita bisa mengubah pandangan orang lain, kita bisa memberikan pandangan pribadi kita tanpa harus berdebat, tanpa harus adu argumen, tanpa harus menjadi marah atau bahkan menyerang mereka. Entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan penulis juga memberikan catatan bahwa kita perlu mengingat-ingat tujuan dari dialog kita. Karena bila kita tahu apa tujuan dialog kita, maka dialog kita akan menjadi lebih bermanfaat dan jauh dari upaya yang sia-sia. Kita akan berpatok kepada tujuan, kita bakal berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya, bukan untuk kepentingan ego kita masing-masing gitu. Dialog sendiri juga merupakan ujian bagi perilaku para pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Nah, di sini ujian yang dimaksud ini cara dialog, proses berdialog kita dengan orang lain itu menunjukkan sebuah ujian atau menunjukkan jati diri masing-masing gitu. Apakah orang ini, apakah kita, apakah orang lawan berdialog kita merupakan orang yang baik, merupakan orang yang memiliki adab yang baik dan kawan-kawannya gitu. Karena dialog sendiri dapat menunjukkan tingkat adab dari orang yang melakukannya gitu. Lalu selanjutnya yang dibahas di sini, setelah kita tahu apa itu dialog, mengapa kita perlu berdialog? Ya udah jelas banget sih. Kalau misalnya berdialog yang kita maksud adalah mengobrol atau secara untuk berkomunikasi, mungkin itu udah nggak perlu ditanyain lagi mengapa kita harus melakukan suatu hal tersebut gitu. Nah, di sini penulis menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan individual dan kita harus mengakui itu. Dengan mengakui bahwa kita secara alami berbeda. Seorang harus mengakui bahwa hak mereka dan hak orang lain berbeda dalam hal tertentu. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan kebutuhan itu merupakan hal yang wajar, hal yang alami. Dan kita harus menerima hal-hal tersebut. Dan oleh karena itu, dengan menerimanya hal tersebut, kita akan bisa mengerti bahwa kebutuhan masing-masing berbeda dan kita akan berdialog dengan baik dengan mereka. Gitu. Lalu di sini ada beliau mencantumkan pendidikan adalah interaksi antara orang tua dan anak-anak, dan sama seperti kita mempengaruhi kepribadian mereka, kita juga harus membiarkan kita dipengaruhi secara positif oleh mereka. Nah, di sini kita perlu mencatat sebagai catatan bahwa saat kita berdialog, saat kita berkomunikasi dengan anak kita, mungkin kita sebagai orang tua istilahnya kita sudah merasa lebih berpengalaman daripada mereka. Kita sudah lebih mengerti, dan emang pada dasarnya, pada faktanya juga bisa kita bilang kalau kebanyakan dari hal-hal yang kita mengerti itu lebih banyak daripada apa yang anak mengerti kan. Tapi bukan berarti karena anak tidak mengerti kita merasa bisa menguasai mereka, kita bisa merasa mendominasi mereka. Nggak kayak gitu. Makanya di sini penulis mencantumkan bahwa pendidikan adalah interaksi antara orang tua dan anak. Sama seperti kita mempengaruhi kepribadian mereka, kita juga harus membiarkan kita dipengaruhi secara positif oleh mereka. Begitu. Nggak ada salahnya kita mendengarkan anak-anak kita, nggak ada salahnya kita menerima apa yang disampaikan anak-anak kita. Lalu selanjutnya, ketika kita berdialog dengan anak-anak kita dan mencari nasihat mereka,
kita memperkuat rasa percaya diri mereka dan juga mengajari mereka untuk mempraktikkan dialog kepada orang lain dalam semua urusan kehidupan gitu. Karena dari video-video sebelumnya, buku-buku sebelumnya itu sudah mencantumkan bahwa anak itu merupakan peniru yang baik gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun kebiasaan kita, ada kemungkinan besar bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut akan diulangi lagi oleh anak kita gitu. Lalu komunikasi dengan anak-anak kita membuat mereka merasa aman dari diminta untuk memberikan penilaian yang tidak menyenangkan tentang perilaku mereka secara mendadak. Kita komunikasi yang kita buat untuk mereka sebisa mungkin kita buat menjadi aman. Kita buat suasananya menjadi aman gitu. Karena balik lagi ke pengertian dialog tadi. Dialog ini bukan berarti kita menjadi keras kepala, kita memegang teguh ego kita agar kita bisa meyakinkan orang lain, entah itu pasangan ataupun anak-anak kita yang dalam ini anak-anak kita. Bukan berarti kita bisa menundukkan anak kita gitu. Tapi kita juga perlu membuat mereka merasa nyaman, merasa aman, dan kita tidak perlu mendengarkan, kita tidak perlu kasarnya atau istilahnya ya kasarnya meminta anak untuk memberikan penilaian yang buruk kepada kita. Kita tidak memberikan kesempatan, kita tidak memberikan alasan gitu untuk mereka mengatakan sesuatu hal yang buruk kepada kita gitu. Karena kita juga tidak membuat hal-hal di sekitar mendesak seperti itu. Kita tidak membuat suasananya menjadi suram, kita tidak membuat suasananya menjadi tertekan gitu. Karena kalau nyaman, kalau aman, kalau damai, tentram, anak-anak pun akan merasa aman dan akan lebih terbuka kepada kita, akan lebih enak berkomunikasi dengan mereka gitu. Dari dialog dengan anak-anak kita mendapatkan banyak manfaat diantaranya. Kita mendapatkan banyak manfaat diantaranya memahami bagaimana pikiran dan masalah mereka yang mereka derita serta kesan mereka terhadap kita. Ya, betul banget. Di sini karena kita berdialog, karena kita juga dipengaruhi oleh mereka, kita juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita berdialog dengan benar, dengan baik, dengan sopan, kita akan mendapatkan manfaat. Dan salah satunya kita mengerti, kita mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang sebenarnya menjadi masalah bagi mereka. Apakah ada suatu hal yang memberatkan mereka, yang sebenarnya mereka pendam selama ini, tidak mereka keluarkan, itu bisa jadi mereka keluarkan setelah kita berhasil berdialog dengan mereka secara baik gitu. Lalu di antara manfaat komunikasi yang tepat dengan anak-anak adalah melindungi mereka dari pengaruh media yang merusak. Nah, ini juga perlu dijadikan catatan ya Bapak Ibu. Dengan kita menjaga komunikasi kita menjaga dialog kita dengan baik dengan anak-anak kita akan melindungi mereka, kita akan memberikan perasaan bahwa kita adalah rumah yang sebenarnya, istilahnya, agar anak-anak terlindungi dari media-media ataupun lingkungan-lingkungan lain yang dapat bisa dibilang merusak gitu. Jadi kalaupun kita anak kita bertemu dengan media-media yang seperti itu, bertemu dengan lingkungan yang buruk, tapi kita melakukan dialog yang baik, kita tetap mengoptimalkan dialog kita dengan anak kita. Nah, di sana anak-anak kita akan kembali lagi kepada kita. Apakah ini benar? Apakah misal kayak anak kita nanti berkata pada kita, bertanya kepada kita, ayah, ibu, apakah kalau teman-teman aku kayak gini, aku bener kayak gini-gini atau enggak ya? Kita dapat melindungi mereka dari pengaruh media buruk di sekitarnya. Dan bahkan studi telah menunjukkan bahwa penyimpangan anak-anak dari keluarga terhormat yang disebabkan oleh bergaul dengan teman yang buruk. Nah, orang-orang atau anak-anak yang dapat kita bilang menyimpang, tidak jarang mereka berasal dari keluarga-keluarga yang terhormat gitu. Mereka berasal dari keluarga-keluarga dari tingkat menengah ke atas, dan mereka merasa seperti itu karena mereka terpengaruhi
oleh pergaulan temannya yang buruk begitu. Dan tidak jarang mereka merasa tidak nyaman di rumah karena tuntutan-tuntutan yang ada di rumah, karena tekanan-tekanan yang ada di rumah. Oleh karena itu mereka mencari suatu hal lain di luar rumah, dan pada akhirnya mereka berakhir di lingkungan bergaul yang buruk begitu. Oke, selanjutnya, mengapa kita berinteraksi? Mengapa kita tidak berinteraksi? Oke, alasan dialog tidak terjadi di banyak keluarga adalah karena beberapa ayah telah dipengaruhi oleh cara mereka dibesarkan di masa lalu, yang mana dialog hampir tidak ada. Ya, sorry. Kadang di zaman dulu mungkin ibu dan bapak yang menonton lebih mengerti, terutama bapak, karena di zaman dahulu saya juga sering dengar cerita-cerita dari ayah saya kalau emang hubungan saya dengan ayah saya bisa dibilang damai, tapi dalam kasus ini dialog tidak sering terjadi gitu, obrolan tidak sering terjadi, bahkan kasarnya sering jadi canggung gitu. Nah, di situ itu menjadi salah satu alasan kenapa tidak jarang terjadinya dialog di rumah. Selanjutnya, orang tua yang keasikan bekerja di luar rumah membuat mereka melupakan waktu yang dibutuhkan untuk berdialog dengan anak-anak. Kadang kita sebagai orang tua sering melupakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan waktu luang kita untuk berdialog dengan anak-anak. Bukan saja kita mencari nafkah banting tulang untuk menghidupi mereka, kita juga perlu memberikan mereka suatu dukungan, suatu dialog agar mereka dapat berkembang dengan baik. Karena tidak hanya baik untuk mereka, berdialog dengan anak-anak juga akan menjadi suatu hal yang baik bagi orang tua. Lalu perbedaan tingkat pendidikan antara pasangan membuat mereka berpikir bahwa dialog tidak akan membuahkan hasil, sehingga mereka tidak membahasnya. Nah, lalu selanjutnya, beberapa ayah menganggap berdialog dengan anak-anak mereka adalah semacam perendahan diri dan takut akan membuat mereka kehilangan kendali. Oh ya, betul. Di sini penulis memberikan suatu catatan pada itu. Kadang sebagai ayah kita merasa bahwa jika kita ngobrol, jika kita berdialog dengan anak kita merasa bahwa kita akan kehilangan wibawa kita. Padahal itu tidak sama sekali. Bahkan ada bagi saya ada seorang ayah yang dapat mengobrol dengan anaknya dengan baik gitu, atau yang bercanda seperti itu merupakan hal yang sangat wow banget gitu. Sangat yang kayak menyejukkan hati gitu. Ya, gitu. Terus selanjutnya nah, sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seorang anak duduk hampir 5 jam per hari di depan televisi, sedangkan dia hanya duduk bersama ayahnya selama 5 menit per hari. Nah, ini juga perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu, bahwa anak ini memiliki kebutuhan alami untuk mencari suatu hal gitu, untuk mencari perhatian, untuk mencari kasih sayang gitu. Dan jika mereka tidak mendapatkannya dari orang tua, maka mereka akan mencari tempat-tempat lain untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah bersama televisi, atau mungkin lebih parah, jika mereka tidak bisa mendapatkannya di rumah, mereka bisa jadi mendapatkannya di luar. Mereka akan mencari di luar rumah. Dan yang lebih parah lagi, yang nauzubillah min dzalik, saat mereka lebih nyaman berada di luar rumah dibandingkan di rumah, yang mana tempat beradanya keluarga. Kemajuan telekomunikasi memberi setiap anggota keluarga kemungkinan untuk mengisolasi diri dari keluarga lainnya, sementara dirinya terhubung ke dunia luar. Nah, ini sering terjadi, bukan hanya untuk anaknya, namun juga kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Kita memiliki hubungan yang baik dengan luar, tapi tidak jarang dari kita merasa hubungan kita tidak optimal dengan orang-orang rumah sendiri gitu. Apakah pasangan atau anak gitu.
Lalu selanjutnya, agar dialog membuahkan hasil. Nah, penulis menjelaskan lebih rinci, mungkin bisa dibilang satu subbab tentang catatan agar dialog membuahkan hasil. Yang pertama adalah dialog antara anggota dalam satu keluarga lebih sulit daripada antara teman dan kolega karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan umur, perbedaan minat, perbedaan hal-hal lainnya yang mungkin tidak bisa dijelaskan semuanya, tapi dengan kesulitan tersebut bukan berarti kita perlu menyerah begitu saja gitu. Di sini penulis bahkan hanya menjelaskan lebih sulit gitu. Tidak menjelaskan sesulit apapun, tidak menjelaskan ini sangat sulit, ini tidak menjelaskan bahwa ini mustahil gitu. Tapi ini bisa saja dilakukan. Cuma dibandingkan dengan obrolan secara teman dan kolega itu akan lebih mudah gitu. Dan di sana kita juga tidak memiliki hak, kita juga tidak punya alasan gitu. Kita lebih baik untuk tidak melarang mereka untuk bersosialisasi, untuk berdialog dengan temannya ataupun kolega-koleganya. Tujuan utama sebuah dialog adalah menjaga perasaan mulia yang mengikat setiap anggota keluarga kepada anggota keluarga lain. Nah, tujuan, iya betul banget. Dialog ini semakin kita berdialog dengan keluarga kita, semakin kita merasa dekat, semakin kita merasa terikat dengan anggota keluarga dalam artian yang baik, terikatnya gitu. Kita menjadi lebih terbuka, kita menjadi lebih dekat, kita bisa menyelesaikan masalah dengan keluarga, dan kita bisa merasa nyaman bahkan dengan keluarga. Lalu selanjutnya, waktu yang tepat harus dipilih untuk berdialog dengan keluarga jika tidak ingin berakhir sia-sia. Ya betul, di subbab agar dialog membuahkan hasil ini penulis memberikan catatan, pilihlah waktu yang tepat untuk berdialog agar tidak berakhir sia-sia. Lalu selanjutnya, ketika para orang tua memanggil anak-anak muda dengan nada mengejek dan tidak sopan, mereka cenderung ditolak untuk duduk bersama. Ya, betul. Ini bersinggungan atau berhubungan dengan atmosfer atau suasana yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ataupun sebaliknya. Kadang orang tua yang memberikan panggilan atau nada-nada yang tidak mengenakan bagi anaknya akan membuat suasana yang kurang baik, dan anaknya pun akan merasa secara alam bawah sadar tidak nyaman gitu dengan orang tuanya kayak gitu. Jadi sebaiknya agar kita bisa membuahkan hasil, agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari dialog, kita perlu untuk menghindari hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya, memuji gagasan baik yang dilakukan oleh anak adalah sebagian dari tugas orang tua dalam keluarga untuk mendorong partisipasi mereka. Lalu kita perlu terus-menerus berusaha mencegah agar dialog tidak berubah menjadi adu argumen, agar mencegah saling melontarkan kata-kata yang tidak diinginkan. Ya, seperti hakikatnya dialog tadi yang sudah disebutkan di awal, kita perlu berdialog dengan baik dari awal sampai akhir agar kita bisa mendapatkan hasilnya, agar kita tidak berakhir sia-sia. Kita perlu berdialog, kita perlu menyampaikan pendapat kita, mendengarkan pendapat orang lain dengan sopan, agar tidak menjadi adu argumen, tidak menjadi amarah, agar tidak menjadi lontaran-lontaran kata kasar dan lain sebagainya. Dialog yang membuahkan hasil membutuhkan seorang pemimpin untuk mengarahkannya agar tidak menjadi contoh kekacauan. Betul ini. Lalu selanjutnya, perlu diperhatikan untuk tidak membahas lebih dari satu topik pada saat duduk diskusi, dan durasinya tidak boleh melebihi setengah jam, terutama jika ada anak di bawah usia 12 tahun. Ya, ini merupakan suatu hal biologis, dan di sini penulis juga sangat menjelaskan. Lalu subbab selanjutnya adalah dialog yang lancar. Bagaimana dialog yang lancar? Ketika kita berbicara dalam sebuah dialog, kita menunjukkan dengan jelas konsep, nilai, etiket, dan kemahiran yang kita miliki. Nah, ini kita juga bisa
menilai, kita bisa menunjukkan bahkan identitas kita sebagaimana konsep kita, bagaimana nilai kita, bagaimana etiket kita dalam berkehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya saat kita melakukan sebuah dialog. Lalu selanjutnya konsep konstan di mana semua dialog dan negosiasi keluarga harus diadakan adalah kebutuhan untuk keluarga, memperkuat ikatan keluarga. Lalu ketika anak muda mengeluh kepada orang tua, mereka mungkin tidak memerlukan solusi atas masalah mereka, namun mereka cenderung lebih membutuhkan untuk dihibur dan didukung dengan tulus. Nah, ini yang perlu diamati, perlu diperhatikan oleh orang tua. Kadang kita merasa sebagai orang tua, kita merasa mereka mengeluhkan sesuatu, kita memberikan solusi kepada mereka dan kita mengharapkan masalahnya selesai, ya, singkat itu. Tapi kadang saat anak kita memberikan ceritanya, mengeluhkan masalahnya kepada orang tuanya, mereka tidak memerlukan solusi gitu. Yang mereka lebih butuhkan, yang mereka harapkan dari keluhan mereka, dari penyampaian keluhan mereka kepada kita, kepada orang tua adalah sebuah dukungan moral, sebuah dukungan psikologis gitu, sebuah hal yang menghibur gitu, untuk menyenangkan, untuk mengembalikan kembali mungkin yang bisa dibilang mood. Lalu interaksi kita dengan teman dialog kita adalah semacam konsesi yang murah hati karena mendorongnya untuk mengatakan pikirannya kepada kita. Lalu remaja mengeluh bahwa sebagian besar dialog mereka dengan orang tua lebih merupakan peringatan dari sisi pengajaran. Nah, betul. Ini mungkin terasa juga ya untuk anak-anak remaja, untuk orang tua yang sedang memiliki seorang remaja juga. Seringkali remaja mengeluhkan bahwa sebagian besar dialognya adalah sebuah peringatan, adalah sebuah sesi pengajaran, adalah penyampaian nasihat mungkin kayak oleh karena itu mungkin dari anaknya yang sedang remaja tersebut cenderung akan menghindari dialog, akan tidak mengindahkan suatu dialog karena sebagian besar dialog yang mereka lakukan adalah hal yang membuat mereka tidak nyaman.